Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dan dientengkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau pruning ya, mau coba buat gerak dasar beringin iprik pucuk merah bergayakan RAF. Ini bukan menggurui ya, tapi saya juga masih eksperimen. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng, berbagi sesama ya, dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, pertama-tama seperti biasa saya akan melakukan pemilihan bagian muka. Nah, tadi saya udah putar-putar, akhirnya saya pilih ini sebagai muka. Bagi pebonsai ini sangat basic ya, jadi dalam melakukan pembonsaian gitu, yang awal kita lakukan harus kita tentukan muka atau bagian depannya. Nah, ini karena konsepnya saya RAF, karena karakter pohonnya juga cenderung berkarakter RAF ya, jadi banyak cabang ini. Jadi mau nggak mau kita ngikutin pohon, jadi nggak bisa 100% pohon ngikutin kita ya. Jadi kita juga bergelut dengan alam ya. Jadi pohonnya ini maunya kayak gimana, nah kita hanya mengarahkan. Nah, ini saya sudah melakukan pemeruningan. Ini langkah kedua ya. Jadi setelah kita tentukan muka, langkah keduanya kita pruning. Biasanya saya seperti ini ya. Kenapa di pruning dulu nggak langsung dipangkas? Karena ketika kita pruning itu baru kelihatan ya karakternya, terus kita mau gaya seperti apa, ranting mana yang kita akan gunakan, cabang mana yang akan kita gunakan. Nah, setelah pruning kita baru bisa yakin 100% gitu ya, menentukan. Namun ini sekali lagi metode saya ya. Di luar sana mungkin ada metode lain, silahkan kalian kombinasikan. Nah, ini saya masih melakukan pemeruningan. Namun ketika saya perhatikan ini sisi kanannya tidak balance ya. Jadi si cabangnya lebih panjang dan besar. Akhirnya saya memutuskan untuk cutting bagian kanan agar balance. Nah, ini saya potong cabang pertama dan cabang kedua saya juga akan potong. Nah, ini di sisa potongan saya sisakan satu ranting ya, jadi ntar niatnya dia akan saya besarkan ini kanan. Dan kembali saya seleksi lagi cabang mana yang saya akan gunakan, yang terlalu panjang akan saya potong. Kayak sekali lagi saya menekankan, ini bukan bermaksud mengajari apalagi menggurui ya. Saya sendiri masih basic, masih belajar di dunia bonsai. Hanya sekedar sharing informasi terkait eksperimen saya atau percobaan. Ya, apabila menurut kalian ada hal-hal yang penting atau hal-hal yang berguna, silakan kalian ambil, tapi apabila ada yang salah silakan kalian buang ya. Sekali lagi, saya tidak menggurui, saya tidak mengajari, kita belajar bareng, kita tumbuh bareng, kita berbagi sesama. Nah, ini akhirnya saya memotong 2 cabang. Nah, di sini sudah kelihatan ya alurnya atau karakternya. Kita akan tentukan ranting-ranting mana saja yang kita gunakan.
Di sini saya cepatkan ya di bagian-bagian tertentu karena agar tidak panjang durasinya, tidak bertele-tele. Nah, ini setelah saya melakukan beberapa pemotongan cabang, saya kembali lakukan pemotongan karena terlalu panjang ya, tidak balance kanan kirinya. Karena bonsai ini kaitan eratnya dengan komposisi ya, komposisi, estetika, dan visualisasi. Makanya ada yang mengistilahkan bonsai itu lukisan hidup. Ya, saya sangat setuju sih, dikarenakan tidak mudah membuatnya. Mungkin bagi kalian yang jago gambar ya, ada step sebelum step yang tadi saya lakukan, yaitu kalian bisa menggambar terlebih dahulu di kertas. Nah, setelah itu kalian bisa mengeksekusinya. Nah, berhubung saya tidak terlalu handal dalam menggambar ya, akhirnya step itu saya lewatkan. Nah, ini saya potong, saya seimbangkan antara ranting atau cabang kanan dan kiri. Secara tidak langsung ini sudah terlihat ya gerak dasarnya atau ranting-ranting mana saja yang kita akan gunakan. Nah, ini jika saya perhatikan ini di bagian kanan saya ini untuk cabang ini sudah lumayan besar-besar, tapi rantingnya yang masih kecil. Nah, untuk sisi kiri saya ini sebaliknya, untuk cabangnya masih kecil dan rantingnya sudah agak besar dan sudah bisa di wiring ya, atau dikawat. Jadi terbalik, yang kanan cabangnya besar, rantingnya kecil, dan yang kiri cabangnya kecil namun rantingnya sudah lumayan besar, sudah bisa di wiring. Nah, ini sisi bagian belakang rencananya saya akan tempelkan ya, tempel susu dari sisi kiri ke sisi kanan atau dari sisi kanan ke sisi kiri. Jadi saya ngambil cabangnya dari sisi kanan ke sisi kiri, saya tempel di bagian belakang. Oh ya, kembali lagi untuk metode ini juga saya masih uji coba ya, eksperimen. Saya lihat dari berbagai channel YouTube mengenai tempel susu ini, jadi tempel ranting. Akhirnya saya coba beranikan untuk mencoba karena terkait keseimbangan kanan kirinya ya. Nah, ini sebelum saya melakukan tempel susu atau tempel ranting, saya terlebih dahulu mengupas kulit kameliumnya. Nah, ini saya kupas batang besarnya terlebih dahulu yang nanti sebagai penyangga. Sekedar informasi, beringin hibrid pucuk merah ini saya dapatkan di jalan ya. Dia seperti beringin-beringin lainnya, nempel di tembok. Waktu itu nempel di pondasi perkantoran ya. Setelah saya lihat tidak terurus dan mungkin tidak ada yang peduli, akhirnya saya coba bongkel dan saya bawa pulang. Kebetulan ini saya sudah program akar, makanya ada extensionnya ya, tambahan potnya itu yang putih. Namun prinsip bonsai biasanya apabila kita mengotak-atik atas, itu bawah jangan diotak-atik ya. Sebaliknya ketika kita ngotak-atik bawah, itu yang atas jangan terlalu banyak diotak-atik, karena seperti itu. Jadi kita mengurangi tingkat stresnya ya. Maksudnya menghindari hal-hal yang bersifat bikin pohonnya mati. Nah, ini saya menempelkan ranting menggunakan kabel tis ya, kabel tis yang 2 mili. Ini karena batangnya besar, satu kabel tis tidak cukup sepertinya, akhirnya saya menggunakan satu ikatan itu 2 kabel tis. Di sini saya menggunakan 3 ikatan, jadi total ada 6 kabel tis yang berukuran 2 mm. Sekali lagi, saya tidak menjamin
teknik ini bisa berhasil ya, karena saya sendiri saja masih uji coba. Jika berhasil, alhamdulillah, berarti sedikit banyaknya kita sudah bisa mengaplikasikan cara sambung susu ini atau sambung cabang. Nah, ini kenapa saya lakukan sambung susu, karena di bagian kiri itu bagian bawahnya, sisi kiri bawahnya itu masih kosong ya, tidak seperti yang sisi kanan bawahnya itu sudah bercabang besar. Nah, niatnya saya akan seimbangkan dengan sisi kanannya dengan metode tempel susu ini atau tempel ranting. Bagi kalian yang belum punya atau masih belajar seperti saya, silakan praktekkan cara ini apabila kalian ingin mencoba memulai gaya ref atau style ref. Silakan kalian praktekkan dan kombinasikan dengan teknik-teknik yang ada di channel-channel lainnya. Nah, ini setelah saya melakukan tempel susu, step selanjutnya saya akan wiring ya cabang yang sudah bisa kita wiring ya. Karena untuk wiring sendiri ada waktunya ya. Jadi kapan kita tentukan waktunya, yaitu ketika si ranting ini belum terlalu mengeras dan juga tidak terlalu muda. Karena apa? Kalau dia sudah keras, sudah pasti kita akan kesulitan dalam mengarahkannya ya, karena sudah terlanjur keras dan membesar. Nah, ini untuk sisi kiri, sisi bagian kiri atasnya ini tepat sekali waktu pewiringan. Namun untuk sisi kanan yang bagian atasnya perantingan itu masih terlalu muda saya bilang. Makanya ini tidak balance ya antara sisi kiri dan sisi kanan. Namun saya masih coba untuk menyeimbangkan. Nah, ini saya kembali melakukan wiring. Untuk kalian yang masih belajar wiring, dianjurkan nonton dulu ya di channel-channel YouTube yang lain. Insya Allah nanti saya akan buatkan teknik-teknik wiring agar menghindari patah cabang atau patah ranting itu seperti apa, dan menentukan diameter kawat dengan besar cabangnya. Insya Allah nanti saya akan buatkan jika ada waktu ya. Nah, ini saya mewiring bagian kiri, nanti yang niatnya akan mengisi sisi bagian belakang atau back. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel Bapak Bonsai, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat belajar bersama. Sekali lagi saya tidak menggurui, dan apabila tidak keberatan, izin untuk subscribe-nya. Dan saya juga sudah buatkan beberapa playlist ya terkait bonsai. Tinggal kalian cari saja playlistnya di kolom playlist ya. Kalian ingin nonton bahan bonsai apa? Loa kah? Kimeng kah? Iprik kah? Saya sudah sediakan playlistnya. Nah, ini sudah 70% ya step wiring. Selanjutnya saya akan mewiring sisi kanan atas. Ini yang saya maksud tadi, rantingnya masih terlalu muda, rentan akan patah. Ini harus ekstra hati-hati ya. Jadi jangan dalam wiring cabang yang masih muda itu jangan kita sentuh atau tekan bagian rantingnya, tapi kawatnya saja yang kita sentuh. Nah, ini saya balik mukanya agar mempermudah. Nah, ini untuk satu cabang saya masih berani
mewiring, namun cabang yang mengarah ke belakang ini masih terlalu muda, akhirnya saya biarkan kawatnya seperti itu saja ya, sambil menunggu si cabang bagian belakang ini sedikit memanjang dan membesar, dan setelah itu kita arahkan. Nah ini dia sudah 80%. Nah untuk ini yang bagian kanan saya menunggu ranting yang ini ya, ranting yang kecil. Nah untuk bagian kiri saya akan lakukan pengelosan untuk penyeimbangan, dan untuk bagian tengah insya Allah nanti saya jadikan mahkota sebagai cabang terusan. Nah ini untuk yang saya pegang ini insya Allah nanti mengisi bagian belakang ya, atau back. Nah ini dari sisi belakang tampilannya seperti ini. Kembali, jika terkait bonsai kita tidak terlepas dari proporsi, keseimbangan, balancing, dan estetika ya, karena semua hal itu berpengaruh terhadap bonsai atau keseimbangan bonsai kita. Nah ini saya coba mewiring ranting yang niatnya nanti akan saya besarkan ya, agar balance dengan sisi kanannya. Ini saya arahkan. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 cabang yang niatnya nanti saya akan besarkan. Nah seperti ini. Untuk media ya seperti biasa, pasir malang, sekam bakar, pupuk kandang, dan pupuk kimia. Untuk komposisi silakan sesuaikan iklim di daerah kalian masing-masing ya. Apabila iklim kalian dingin, silakan kalian perbanyak pasirnya, sekamnya jangan terlalu banyak, dan apabila iklim di wilayah kalian panas, silakan agak sedikit banyak sekamnya, pasirnya juga jangan terlalu banyak. Ya tergantung iklim di wilayah kalian masing-masing ya, saya tidak bisa menentukan skala berapa karena kan itu terkait cuaca juga kondisi di tempat kalian. Nah ini saya setelah melakukan wiring cabang di bagian kiri yang niatnya nanti saya akan besarkan seperti cabang yang ada di sisi kanan. Sudah agak balance ya, tinggal menunggu pembesaran atau pengelosan. Nah ini masih sangat mudah sekali ya untuk dikawati, makanya saya biarkan saja kawatnya seperti itu sambil menunggu si rantingnya membesar. Nah ketika membesar baru saya beranikan untuk mewiring, karena apabila patah itu susah ya nyari posisi yang tepat dan presisinya lagi, makanya saya tunggu saja sampai si rantingnya benar-benar tepat untuk di wiring. Nah ini saya melakukan pengolesan salep kambium seperti biasa, bekas-bekas potongannya. Nah setelah melakukan pengolesan salep kambium, kita keringkan. Setelah kering nanti kita bisa langsung letakkan di bawah terik matahari ya, karena pohon ini tidak diotak-atik akarnya. Mungkin sedikit saran, apabila kita telah melakukan otak-atik terhadap pohon kita, disarankan melakukan penyiraman B1 agar mengurangi tingkat stres pada pohon tersebut ya. Nah ini saya melakukan penguatan kembali pada tempel susunya.
atau tempel ranting. Agak sedikit ekstrim ini melawan gravitasi. Jadi saya ambil ranting dari kiri, saya pasang ke kanan atau saya tempel ke kanan. Ya tidak apa-apa ya, karena terkait balancing atau keseimbangan atau proporsional. Nah ini masih nanti saya tunggu pengelosan, baru saya akan wiring kembali. Nah wiring selesai, pengolesan salib kambium selesai. Selanjutnya saya akan tunjukkan lebih dekat ya, tadi terkait wiring, tempel susu, dan komposisi. Nah ini dia, saya melakukan tempel susu di bagian kiri bawah. Ini saya ambil dari sisi kanan ya, si ranting atau si cabangnya. Nah ini saya ambil dari bagian kanan lewat belakang, lalu saya tempel menggunakan kabel tis dan kawat. Namun sebelum itu kita kupas terlebih dahulu kedua cabangnya ya. Nah ini proporsi dari atas atau dimensi dari atas, mungkin kita masih butuh banyak pengelosan terkait sisi belakang terutama dan sisi kanan untuk rantingnya, dan pembesaran di bagian cabang kiri bawah yang tadi saya tempel. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di channel Baba Bonsai selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.